Para pemimpin dunia telah mulai memberikan suara menentang rezim Iran, dan tekanan sekarang langsung ditujukan pada kediktatoran yang menggunakan garda revolusi untuk mempertahankan kekuasaan dengan kekerasan. Pada hari Senin 11 Mei 2026 ini, krisis tidak hanya terjadi di Teheran. Krisis itu juga terjadi di Jenewa, Brussel, New York, London, dan dalam pertemuan-pertemuan pemerintah yang menganggap rezim tersebut sebagai ancaman politik, nuklir, militer, dan kemanusiaan. Yang sedang diputuskan lewat pemungutan suara bukanlah rakyat Iran. Yang sedang diputuskan lewat pemungutan suara adalah kediktatoran militer dari Garda Revolusi Berdarah yang berkuasa, yang menindas warga sipil, mengancam negara tetangga, menantang para inspektur internasional, dan menggunakan ketakutan untuk tetap berkuasa. Saya akan segera memberitahumu semua itu, tapi sekarang kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milso Alves News. Apakah jawaban itu datang setelah penindasan brutal di dalam Iran? Reuters melaporkan pada 17 Januari 2026 bahwa sebuah kelompok hak asasi manusia sudah mencatat 3.090 orang tewas. 2 hari kemudian, Reuters sendiri melaporkan bahwa seorang pejabat Iran tanpa menyebutkan nama mengakui setidaknya 5.000 kematian yang telah diverifikasi. Jumlah akhir tetap sulit untuk dikonfirmasi karena rezim memutus akses internet dan berusaha mengendalikan arus informasi. Dan disinilah letak inti permasalahannya. Sementara propaganda Teheran berusaha menunjukkan kekuatan, dunia politik memperlakukan rezim tersebut sebagai kasus keruntuhan moral. Di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, diadakan pemungutan suara pada 23 Januari 2026 untuk memperpanjang misi investigasi internasional tentang Iran selama 2 tahun. Keputusan tersebut juga meminta investigasi mendesak terhadap pelanggaran terbaru dan kejahatan yang terkait dengan aksi protes. Ada 25 suara setuju, 7 suara menolak, dan 14 abstain. Menurut organisasi hak asasi manusia yang mengikuti sidang tersebut, secara praktik hal ini menempatkan rezim di bawah pengawasan internasional yang berkepanjangan dengan materi yang dapat digunakan dalam proses hukum di masa depan. Di Eropa, tekanan semakin meningkat secara lebih langsung. Dewan Hubungan Luar Negeri Uni Eropa berkumpul di Brussel dan mengadopsi langkah-langkah baru terhadap 15 orang dan 6 entitas yang terkait dengan penindasan, penahanan sewenang-wenang, dan intimidasi terhadap warga sipil Iran. Di antara targetnya adalah pejabat tingkat tinggi, komandan pasukan pengawal revolusi, dan anggota pasukan keamanan. Uni Eropa juga memperluas langkah-langkah yang terkait dengan program drone dan rudal Teheran karena dukungan militer tambahan dari Iran. Keputusan Eropa itu lebih dari sekedar hukuman simbolis. Blok tersebut sudah memberlakukan sanksi terhadap Iran karena pelanggaran hak asasi manusia, proliferasi nuklir, dan dukungan militer kepada Rusia. Langkah-langkah tersebut meliputi pembekuan aset, larangan perjalanan, pembatasan peralatan yang dapat digunakan untuk penindasan dalam negeri, dan larangan pendanaan terhadap orang serta entitas yang terdaftar. Uni Eropa juga memutuskan untuk memperpanjang sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia hingga 13 April 2027. Ini menunjukkan bahwa tekanan tersebut bukan berasal dari satu pertemuan saja, melainkan merupakan kebijakan berkelanjutan terhadap inti kekuasaan rezim. Pengawal revolusi menjadi pusat tekanan ini karena mereka tidak lagi dipandang hanya sebagai kekuatan militer Iran. Bagi banyak pemerintah, mereka berfungsi seperti negara di dalam negara, dengan sayap bersenjata, pengaruh ekonomi, keterlibatan dalam penindasan internal, peran di tingkat regional, dan hubungan dengan jaringan eksternal. Laporan-laporan Eropa mencatat bahwa Uni Eropa mulai memperlakukan pengawal revolusi sebagai organisasi teroris, mengakhiri bertahun-tahun perpecahan internal mengenai isu ini. Kepala Diplomasi Eropa, Kaja Kallas, menyatakan bahwa penindasan tidak bisa dibiarkan tanpa respons. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Eropa tidak hanya sekedar mengeluh tentang Teheran. Mereka memberikan suara, menjatuhkan sanksi, dan mengisolasi mesin yang menopang kediktatoran. G7 juga ikut memberikan tekanan ini. Para menteri dari negara-negara demokrasi industri utama menyatakan sangat prihatin dengan tingginya jumlah korban tewas dan luka-luka di Iran, serta mengecam penggunaan kekerasan secara sengaja terhadap para demonstran.
Pesan ini sangat jelas. Jika Garda Revolusi terus menindas rakyatnya sendiri, rezim akan membayar harga secara politik, diplomatik, dan ekonomi. Di London, perdebatan juga berkembang. Parlemen Inggris membahas kemungkinan melarang Garda Revolusi dan menganggap isu tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Pada Februari 2026, para anggota parlemen menuntut respons yang lebih tegas terhadap penindasan di Iran. Pada bulan Mei, laporan di Inggris menunjukkan adanya undang-undang baru untuk menghukum orang-orang yang bertindak sebagai perwakilan atau alat kekuatan asing, termasuk jaringan yang terkait dengan Iran. Intinya sederhana, tekanan telah berpindah dari ranah diplomatik ke ranah keamanan dalam negeri di negara-negara demokrasi barat. Di Amerika Serikat, Gedung Putih mengubah krisis Iran menjadi ujian kekuatan internasional. Washington membawa usulan resolusi menentang tindakan Iran ke Dewan Keamanan PBB dan mencari dukungan dari sekutu-sekutu di Teluk. Reuters melaporkan bahwa Tiongkok dan Rusia masih dianggap sebagai hambatan potensial melalui hak veto, tetapi langkah Amerika mengungkapkan sebuah kenyataan. Bahkan ketika Beijing dan Moskow berusaha melindungi Teheran, rezim tersebut tetap dicap di mata dunia sebagai masalah yang harus dikendalikan. Marco Rubio menyebut resolusi tersebut sebagai ujian bagi PBB itu sendiri, menekan anggota lainnya agar tidak melindungi kediktatoran Iran. Isu nuklir semakin menambah tekanan tersebut. Sejarah terbaru menunjukkan bahwa Iran bereaksi terhadap resolusi dari Badan Energi Atom Internasional, mengancam akan mengambil tindakan balasan dan mempersulit upaya verifikasi terhadap program nuklirnya. Pada tahun 2025, setelah kecaman internasional baru, Teheran menyetujui di parlemen sebuah usulan untuk menangguhkan kerjasama dengan badan tersebut, sehingga meningkatkan kewaspadaan terhadap pengawasan eksternal atas fasilitas nuklir. Reaksi seperti ini memperkuat argumen Amerika Serikat dan sekutunya. Rezim tersebut menginginkan perlindungan diplomatik tetapi menolak transparansi ketika menyangkut inspeksi. Kediktatoran Iran berusaha menjual citra perlawanan, tetapi harus mematikan internet, menangkap para demonstran, mengintimidasi keluarga, mengontrol rumah sakit, menyensor berita, dan meningkatkan eksekusi agar tetap bertahan. Amnesty International menyatakan bahwa sejak 8 Januari 2026, pihak berwenang memutus akses internet untuk menyembunyikan kejahatan yang terkait dengan penindasan. Organisasi hak asasi manusia juga menunjukkan adanya peningkatan eksekusi secara diam-diam, dengan kasus-kasus yang terkait dengan protes dan tuduhan politik. Sebuah rezim yang stabil tidak perlu mengubah setiap anak muda yang memiliki ponsel menjadi musuh dalam negeri. Rezim Iran tak lagi dianggap sebagai bagian dari tatanan diplomatik yang normal. Dia tidak diperlakukan sebagai pemerintahan biasa di berbagai forum internasional. Dia muncul sebagai pelanggar hak asasi manusia, ancaman proliferasi, pemasok teknologi militer untuk perang di luar negeri, dan pengendali penindasan berat di dalam negeri. Di Jenewa, mereka memberikan suara untuk penyelidikan. Di Brussel, mereka memilih sanksi. Di London, mereka membahas pelarangan Garda Revolusi. Di New York, Amerika Serikat mencoba mendorong sebuah resolusi melawan Teheran. Setiap pertemuan mengikis satu lapisan lagi dari legitimasi kediktatoran itu. Sejarah menunjukkan bahwa rezim ideologis mulai runtuh ketika mereka kehilangan dua hal sekaligus. Rasa takut dari luar yang mereka gunakan untuk menyatukan pendukungnya, dan penerimaan internasional yang mereka gunakan untuk bertahan hidup. Begitulah yang terjadi dengan apartheid di Afrika Selatan. Selama bertahun-tahun, rezim itu mencoba mengatakan bahwa tekanan dari luar adalah serangan terhadap bangsa mereka. Namun, kombinasi antara sanksi, isolasi diplomatik, tekanan budaya, kecaman di lembaga internasional, dan perlawanan dari dalam negeri menghancurkan citra normalitas dari sistem tersebut. Dunia tidak menggulingkan Afrika Selatan. Dunia mengisolasi rezim yang telah merebut Afrika Selatan. Perbedaannya penting. Pemikiran yang sama juga berlaku untuk Iran. Targetnya bukanlah peradaban Persia, bukan rakyat Iran, dan juga bukan sejarah mereka. Targetnya adalah struktur yang menempatkan Garda Revolusi di atas rakyat, di atas kotak suara, di atas keluarga, dan di atas aturan internasional. Ketika sebuah kediktatoran harus membuktikan kekuatannya dengan membunuh warga sipilnya sendiri, itu berarti mereka sudah kehilangan otoritas moral. Negara-negara lain menunjukkan pola yang sama. Di Myanmar, para jenderal mencoba menggunakan penindasan dan sensor untuk mempertahankan kendali, tetapi hasilnya adalah isolasi, sanksi, dan kehilangan pengakuan politik.
Di Venezuela, penghancuran institusi dan penindasan juga membuat pemerintah asing berhenti memperlakukan kekuasaan lokal sebagai demokrasi biasa. Contoh-contoh ini bukan tiruan dari Iran, tetapi menunjukkan logika yang jelas. Ketika sebuah rezim bergantung pada aparatur militer, propaganda, sensor, dan ketakutan, setiap pertemuan internasional yang menentangnya memiliki dampak lebih besar daripada pidato apapun. Kediktatoran mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu, tetapi akan terus menyusut dari dalam maupun luar. Rezim Iran masih memiliki sekutu, masih memiliki propaganda, dan masih melakukan penindasan. Namun, citra internasionalnya telah berubah. Mereka yang dulu mencoba menjual kekuasaan, sekarang tampak dikepung oleh pemungutan suara, sanksi, penyelidikan, dan pertemuan yang memperlakukan garda revolusi sebagai pusat dari kehancuran. Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlangganan saluran, dan di akhir lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves News.